Oke, masih. Dulu. Yang pertama masih teringat ketika Pak Kiai dulu menyusun Renstra ya, bahwa di sana ada salah satu poin bagaimana agar Kementerian Agama itu hadir terkait dengan meningkatkan kesalehan umat. Ya. Ya, tentu tujuannya adalah menghadirkan kita warga Kementerian Agama untuk bisa di depan menjawab keruwetan-keruwetan umat, Prof. Ya. Nah, saya teringat ketika kemarin Profesor menyampaikan bahwa salah satu tugasnya adalah menghidupkan atau membumikan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu bukan hanya dibaca saja, tetapi juga Al-Quran bisa menjawab tantangan-tantangan zaman. Sehingga Renstra yang dulu Profesor susun itu matuk agar kita Kementerian Agama punya kewajiban untuk meningkatkan kesalehan umat. Lah itu bentuk tulisannya itu apa nanti, Prof? Gitu, Prof. Maksudnya? Yang ke depan untuk didesertasikan. Oh, ya. Itu kan begitu luas ya. Itu kan begitu luas. Jadi menurut saya begini, kalau sampai tertarik ya lebih banyak pada analisis kebijakan. Jadi data-data kebijakan di Kementerian Agama, khususnya di Dirjen Bimas Islam misalnya, itu dari dalam 10 tahun terakhir mereka ngapain misalnya, itu penting untuk ditelaah. Itu bisa menjadi satu topik disertasi. Jadi apakah Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, karena ini yang paling terkait kan dengan fungsi keumatan begitu ya, itu sudah menjalankan fungsinya atau belum misalnya kan itu kan. Nah, salah satu yang harus dilihat adalah dokumen-dokumen kebijakannya, misalnya terkait dengan percetakan kitab suci, yang kedua penerjemahan Al-Quran dalam bahasa daerah misalnya kan. Lalu kemudian program-program yang mengawal untuk mensosialisasikan Al-Quran kepada masyarakat selain NTQ itu apa misalnya begitu. Nanti dari situ sampai bisa punya gambaran, oh berarti selama 10 tahun ini ya Kementerian Agama melalui identitas Islam sudah melakukan ini, tapi masih kurang ini dan ini dan gitu. Jadi temuannya itu nanti menjadi temuan rekomendasi disertasinya. Karena gini, yang namanya ilmu itu kan tidak semuanya berbuah pada teori. Ya. Tetapi ya ilmu ini kemudian bisa juga dimaknain sebagai sebuah rekomendasi. Pihak yang menjadi objek dari penelitian, dari kajian ini kemudian bisa lebih menyadari bahwa ada kekurangan dalam diri karena rekomendasi dari sebuah riset disertasi yang tentu sangat akademis begitu, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti dalam sebuah kebijakan yang baru. Kalau menurut saya itu yang bisa sampai mengembangkan. Jadi katakanlah berangkat dari sebuah tantangan, berangkat dari tantangan. Misalnya gitu ya. Kesalehan secara ritual oke, bagus ya, terbukti dengan banyaknya acara-acara religi gitu ya di berbagai macam kesempatan, di berbagai macam media. Sekarang TV juga rame-rame menyiarkan ceramah ini ceramah itu begitu ya, bahkan ada kesan saling lomba lah kira-kira begitu ya. Lalu jamaah haji antriannya masya Allah kan gitu kan. Demikian pula fenomena hijab itu kan juga sangat luar biasa ya. Tapi apakah itu kemudian juga memiliki dampak terhadap kesalehan sosial gitu ya. Artinya idealnya kan sebetulnya makin baik ya keagamaan atau keislaman seseorang ya, karena ditopang dengan ilmu Islam yang memadai, kan juga makin saleh secara sosial kayak begitu. Rujukannya di mana lah? Saya bantu rujukannya ya tentu pada peradaban keilmuan keislaman di masa lalu. Jadi kalau kita melihat kepada setting ya para ulama yang melahirkan karya-karya besar, ya, ini sebetulnya kan bentuk representasi dari peradaban pada saat itu. Mengapa tafsir bisa berkembang? Mengapa ulumul hadis bisa berkembang? Mengapa fikih juga berkembang? Ini karena dimaksudkan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat pada saat itu. Nah, oleh karena itu, berangkat dari tantangan, ya, sampai bisa identifikasi
Lalu munculkan pertanyaan, sudahkah kemudian fenomena keagamaan dan keislaman di masyarakat, di media itu sudah mencerminkan kesalehan yang sesungguhnya, kesalehan sosial misalnya. Lalu kemudian apa tugas dari pemerintah misalnya dalam ini Kementerian Agama, misalnya begitu. Lalu kemudian tugas yang sedemikian berapa yang apa saja yang sudah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang sudah ada, lalu bagaimana turunannya di aparatur Kementerian Agama di bawah. Itu bisa dipetakan dan itu saya kira menjadi kontribusi penting di dalam perbaikan dan pembenahan Kementerian Agama di masa-masa mendatang, karena ada hasil riset yang khusus menguji sekaligus memotret bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Agama ini ya inline dengan pembangunan bidang agama lah kira-kira begitu untuk Indonesia di masa-masa mendatang. Saya Profesor. Saya dulu, Prof. Oh, Ya, Pak Maruf, silakan. Ya, Pak Maruf dulu, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Prof. Ini berkait dengan setelah kita dengar sekilas dari Pak Isnur tadi, ada sebagaimana ayat yang tadi Profesor sampaikan terkait dengan walam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, ini pada zaman Nabi saja sudah terjadi adanya tafsir yang sedemikian. Padahal kalau Nabi misalkan kok ada sesuatu yang tidak sesuai, pasti Allah akan langsung menegur dengan diturunkannya ayat yang lain. Itu pas pertama. Yang kedua ini kan kami bawa gini Pak, kami ingin mencoba untuk mengetengahkan terkait dengan integrasi antara sekolah dengan pesantren, di mana kultur dua lembaga ini kan beda antara kultur sekolah dalam ini madrasah formal dengan misalnya dengan pesantren. Nah kalau kita melihat tadi wujud dari relasi antara umat dan Al-Quran, sebagaimana tadi diungkap ada 3 dari hermeneutis, terus kultural, dan yang satunya lagi adalah estetis. Nah ini ketika dua lembaga ini ketika kita integrasikan ini dalam konteks untuk membangun generasi milenial, itu nanti wujud dari tulisan itu seperti apa ya Prof? Saya masih agak, tetapi saya kepingin memang mengintegrasikan antara dua lembaga itu dengan kata lain agar nanti secara hermetik itu menjadikan karya yang bisa memadukan antara dua lembaga itu dalam melahirkan generasi milenial. Itu Prof, mungkin ada mohon pencerahannya. Terima kasih Prof. Ya, kalau poin yang disampaikan Pak Ma'ruf begitu, menurut saya justru malah belum ada kaitannya dengan tiga pola relasi Muslim dengan Al-Quran. Kalau menurut saya, karena menurut saya begini, tidak perlu harus dipaksakan. Ya. Kalau misal concern sampean adalah pada sistem pendidikan begitu ya, bahwa sekolah seperti ini kemudian pesantren seperti ini atau sesuatu, ada sekolah sesuatu lalu pesantren ada sesuatu yang lain misalnya, lalu kemudian sampean ingin memperjumpakan menjadi blended system ya, menjadi sistem yang kemudian terpadu ya tidak harus kemudian dipaksakan ada kaitannya dengan persepsi hermeneutis kultural maupun estetis gitu kan. Karena ini menurut saya dua hal yang berbeda. Karena kan sebetulnya apa yang kemudian ditumbuh kembangkan di dalam dua institusi ini lalu menjadi sebuah wadah baru bernama integrasi atau perjumpaan ya antara dua. Nah, kalau itu kan tidak langsung terkait dengan persepsi Al-Quran tadi. Menurut saya begitu. Jadi lebih baik semangat. Sampai tinggal pertajam saja begitu ya. Tapi bukan berarti kemudian ini tidak bermakna, bukan. Poin saya tidak sana. Poin saya adalah saya hanya memancing begitu ya, mata kuliah metodologi studi Al-Quran ini ternyata bisa dipakai untuk menjadi perspektif gitu. Tapi kalau misalnya objek yang akan dikaji ini kira-kira tidak ada kaitannya, jangan masih bisa membantu membunyikan dari perspektif yang lain. Kalau saya begitu Pak Ma'ruf. Oke, terima kasih Prof.